Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ma yudhilhu fala mudilla lahu wa ma yudhlil fala hadiya lahu amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat walafiat yang jarang sekali atau bahkan kita lupa untuk bersyukur pada setiap hari. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita syafaat dan telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kenalin, nama saya Syawal Zanatul Syairi dari kelas HK 22C3. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan agama. Jadi saya akan membahas bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di era global ini. Nah, teman-teman ada yang tahu ya nih bagaimana sih cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Sebelum kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita harus memiliki satu, yaitu cinta. Kenapa harus memiliki cinta? Karena fitrahnya seorang manusia, ya ketika dia mencintai sesuatu, maka dia akan mengikuti atau meniru dari sesuatu yang dicintainya tersebut. Para ulama salaf mengatakan bahwa sunnah artinya mengikuti ajaran hadis Al-Quran serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang soleh sebelumnya. Orang yang menghidupkan keutamaan Rasulullah itu mendapatkan dua pahala, yaitu keutamaan mengamalkan sunnah itu sendiri, dan kedua keutamaan menghidupkan sunnah di tengah manusia yang melupakannya. Quran Surat An-Nisa ayat 80, Allah berfirman bahwa barang siapa yang menaati Rasulullah, maka dia juga telah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perintah dan larangan yang Rasulullah sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran bahwa apa yang Rasul larang dan yang Rasul perintahkan itu tidak akan pernah salah dan tak akan pernah keliru. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzkurullaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah itu sebagai suri tauladan baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu diantaranya adalah yang pertama, kita bisa sholat tahajud atau sholat malam, dimana di sepertiga malam Allah itu turun ke bumi. Karena kemuliaan seorang mukmin itu terlihat dari sholat tahajudnya. Insya Allah doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terkabulkan. Yang kedua, kita bisa melakukan sholat duha, bagaimana telah Rasulullah praktekkan ya dalam keseharian, karena kunci rezeki terletak pada sholat duha. Yang ketiga, kita bisa berzikir setelah sholat. Nah, jadi setelah sholat dibiasakan, disunahkan untuk berdoa dulu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, kemudian kita baru pergi meninggalkan tempat sholat tadi. Yang keempat juga kita bisa melakukan sedekah kepada orang-orang. Nah, nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Dan yang kelima juga kita bisa membaca Al-Quran setiap hari, walau satu ayat. Satu huruf aja kita sudah mendapatkan banyak pahala dari Allah. Dan di era globalisasi ini kita juga bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, salah satunya itu kita menyebarkan agama Islam gitu. Kita menyebarkan ilmu-ilmu agama, misalkan dari sosial media dan yang lainnya, karena sekarang sudah zaman yang memakai smartphone gitu. Bisa kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Juga kita bisa mengaji di digital ya, di HP gitu. Jadi misalnya kita pergi kemana, kita tidak membawa Al-Quran, di HP itu ada gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.